Shalom saudaraku, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengatasi rumah berhantu atau rumah angker. Daripada saudara mengurapi rumah saudara karena saudara berharap roh jahat akan pergi dari rumah saudara kalau saudara urapi, saudara kuduskan, tapi kemudian roh jahatnya masuk di dalam diri saudara, tidak ada gunanya. Atau mungkin saudara mengurapi diri saudara, tetapi kemudian besok saudara berbuat dosa, roh jahatnya akan kembali lagi saudara. Minyak urapan tidak berlaku karena saudara tidak kudus kembali. Jadi tidak ada gunanya, hanya akan mutar-mutar saja saudara. Nah sekarang saya akan berikan tips yang sangat berguna dan dijamin akan permanen selama saudara melakukan apa yang akan saya sampaikan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di channel The True Way. Hal pertama yang saudara perlu pahami, roh jahat bisa tinggal dalam suatu gedung, rumah, atau bangunan. Itu pasti ada penyebabnya saudara. Bisa jadi karena rumah itu kosong tidak berpenghuni sehingga roh jahat yang menghuni bangunan atau rumah tersebut. Bisa juga karena tempat itu pernah terjadi hal-hal yang mengerikan. Artinya ada dosa besar yang terjadi di situ. Termasuk mungkin pernah terjadi maksiat, hal-hal yang tidak baik yang berhubungan dengan zina yang juga pernah terjadi di tempat itu. Sehingga roh jahat akhirnya berdiam di tempat itu. Mereka punya hak berpijak berada di tempat itu saudara. Nah itu yang perlu pertama harus dicari tahu. Jika ada rumah atau bangunan tertentu yang menurut saudara angker atau berhantu, saudara cari tahu dulu mengapa hantunya ada di situ. Kalau saudara sudah tahu penyebabnya, saudara bereskan. Kemudian hal yang kedua, saudara harus menjaga rumah saudara sendiri. Bagaimana caranya? Saudara juga harus punya kuasa atau punya hubungan dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan supaya saudara bisa menjaga rumah saudara sendiri dan membuat roh jahat tidak betah tinggal di rumah atau bangunan saudara. Yang pertama, jika saudara berkeluarga, usahakan tiap malam saudara bangun mesbah doa. Apa itu mesbah doa? Saudara beribadah keluarga setiap malam. Di rumah saudara sendiri atau di bangunan yang angker saudara. Saudara puji-pujian, saudara berdoa, penyembahan, saudara baca firman, pelajari firman bersama keluarga. Lalu kemudian jalani firman yang saudara pelajari bersama keluarga. Usahakan dipraktek saudara. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan itu mati saudara. Dan iman yang mati tidak membuat roh jahat takut kepada saudara. Dan saudara tidak punya kuasa untuk mengusir mereka. Karena iman saudara mati. Jadi saudara harus menghidupkan iman saudara dengan cara jalani firman yang saudara baca. Khususnya perjanjian baru saudara ya. Kalau saudara baru mau belajar Alkitab atau baca Alkitab, usahakan mulai dari perjanjian baru. Itu yang saudara jalani. Kenapa bukan perjanjian lama? Karena ada banyak hal yang sudah tidak berlaku lagi di dalam perjanjian lama. Sebab perjanjian lama itu adalah hal-hal atau janji-janji yang sudah lama sebelum terjadinya penebusan. Setelah penebusan tentu ada banyak hal yang berbeda. Tapi saya tidak akan sampaikan di sini saudara ya. Jadi saudara baca perjanjian baru, kemudian saudara sharingkan bersama keluarga, kemudian jalankan. Berikutnya adalah saudara klaim bangunan atau rumah tersebut. Kenapa harus diklaim? Karena rumah atau bangunan tersebut milik saudara. Saudara klaim, kemudian saudara usir roh jahatnya. Ini bukan tempatnya. Saudara usir pakai nama Yesus saudara ya. Karena kalau kita mengusir tidak pakai nama Yesus, kita punya kuasa apa? Roh jahat sama sekali tidak takut dengan manusia. Yang ditakuti roh jahat adalah Tuhan. Itu sebabnya perlu membawa nama Tuhan, supaya Tuhan hadir di saat kita mengusir mereka. Itu yang mereka takuti saudara, bukan kita. Kemudian berikutnya adalah usahakan rumah saudara setiap hari diputar lagu-lagu rohani. Kenapa saudara? Sebab Allah bertahta di atas puji-pujian. Allah hadir di dalam puji-pujian. Itu sebabnya penting sekali kita puji-pujian bersama keluarga setiap hari. Dan penting sekali untuk putar lagu-lagu rohani. Karena roh jahat tidak suka lagu rohani saudara. Roh jahat suka lagu-lagu duniawi. Apalagi lagu-lagu keras yang berbau kegelapan. Karena ada lagu-lagu justru yang menyuarakan kegelapan. Lagu-lagu yang isinya kata-kata kotor. Saudara jangan sampai putar lagu itu. Karena justru itu akan mengundang roh jahat. Jadi usahakan setiap hari saudara selalu, usahakan rajin ya saudara, putar lagu-lagu rohani kalau memang rumah saudara atau bangunan yang saudara tempati benar-benar angker. Kemudian saudara jauhkan benda-benda
yang berbau goib, saudara. Entah itu dengan alasan untuk menjaga rumah, saudara sadari benda-benda yang dipakai untuk menjaga rumah, siapa yang jaga, saudara? Apakah benda mati itu bisa menjaga rumah saudara dari roh jahat? Tidak. Tentu roh jahat yang ada di benda itu yang dimaksud untuk menjaga rumah saudara. Jadi saudara tidak sedang menghindarkan rumah saudara dari roh jahat. Justru roh jahat saudara bawa masuk rumah saudara karena ada benda itu. Istilah yang biasa kita dengar ada jinnya, saudara. Walaupun di dalam dunia kekristenan kita tidak kenal istilah jin. Yang ada adalah malaikat-malaikat yang menyamar, yang memberontak terhadap Tuhan. Malaikat-malaikat pengikut iblis. Jadi saudara jangan pernah percaya istilah jin baik, saudara. Itu tidak ada di dalam iman Kristen. Yang ada iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jauhkan benda-benda yang berbau goib. Kemudian usahakan jangan sampai saudara bawa benda pusaka ke dalam rumah yang angker. Apapun yang saudara lakukan itu tidak akan ada pengaruhnya selama tempat berpijak roh jahatnya justru ada di rumah itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah pembersihan total, saudara, dari tempat-tempat berpijak roh-roh jahat. Kemudian jangan sampai saudara pakai rumah saudara atau gedung atau bangunan yang angker itu justru untuk tempat-tempat yang tidak baik, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Saudara jadikan tempat itu tempat maksiat, saudara jadikan tempat itu tempat untuk berjudi, saudara jadikan tempat itu untuk tempat minuman keras atau mabuk-mabukan. Percaya saudara, apapun yang saudara lakukan roh jahatnya tidak akan pergi. Karena dosa itulah yang menjadi tempat berpijak roh jahat itu untuk tetap ada di situ. Di mana ada dosa, di situ ada roh jahat. Saudara perlu paham itu. Jadi saudara tidak perlu pakai benda-benda tertentu yang diajarkan yang berbau mistik, tidak perlu. Saudara hanya perlu lakukan apa yang saya sampaikan. Itu akan menjaga rumah saudara, itu akan menjaga diri saudara, menjaga pikiran dan hati saudara, dan menjaga keluarga saudara. Ingat saudara, tidak ada gunanya saudara mengusir roh jahat yang ada di rumah, tapi roh jahatnya tinggal di mulut saudara. Roh jahatnya tinggal di pikiran saudara, roh jahatnya tinggal di hati saudara. Tidak ada gunanya. Tapi kalau saudara melakukan apa yang saya sampaikan, hidup saudara akan menjadi lebih baik. Saudara akan bersih dari roh jahat, rumah saudara akan bersih dari roh jahat. Silakan saudara coba apa yang saya sampaikan, dan saudara akan mengalami hasilnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.